juga kan kondisi sekarang tuh kadang siang tuh panas, kadang malamnya hujan. Nah, ini juga ada banyak pertanyaan di orang tua, bagaimana sih dok kita supaya menjaga kesehatan, apalagi kondisi kita bulan puasa ya dok ya. Nah, bagaimana dok biar nanti tubuh kita tuh tetap sehat gitu di bulan. Jadi terutama ya, bagaimana agar kita ini bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan kalori atau energi dengan aktivitas. Rasulullah juga mengatur dengan pola makan antara berbuka dan sahur gitu ya. Jadi dua waktu itu yang akan menjadi sumber kebutuhan kalori dan energi gitu. Nah, makanya kedua waktu itu harus benar-benar dioptimalkan untuk memberikan suplai makanan. Nah, termasuk juga kebutuhan air bagi kehidupan kita. Kalau kebutuhan secara medis itu minimal 8 liter ya dalam sehari itu ya dengan aktivitas yang maksimal. Walaupun mungkin ketika saum kan aktivitas kita tidak seperti sedang saum ya, mungkin agak sedikit berkurang gitu ya aktivitas kita. Maka minum pun juga menjadi bagian penting ya. Banyak minum menjadi hal yang sangat dianjurkan baik ketika berbuka maupun ketika sahur. Upayakan ya ketika berbuka juga, taruhlah misalnya kebutuhan kita 6 liter lah gitu ya, untuk kebutuhan selama 1 hari 1 malam dengan aktivitas yang mungkin berbeda dengan ketika beraktivitas di luar bulan Ramadan ya, mungkin 6 liter lah gitu. Taruhlah misalnya ketika berbuka 2 liter gitu. Kemudian dalam proses perjalanannya gitu sampai menjelang tidur ya diupayakan sampai 2 liter gitu ya. Jadi sebelum tidur sebaiknya minum gitu ya. Sebelum tidur sebaiknya minum gitu. Taruhlah misalnya minum 2 gelas gitu ya sebelum tidur, itu akan bagus gitu ya. Nah, kemudian juga ketika sahur gitu ya. Bangun itu ya setelah kumur-kumur segala macam minum dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau ngandelin nanti ketika setelah makan sahur nanti hanya sedikit gitu minumnya gitu. Jadi ketika bangun ya kumur-kumur kita minum dulu gitu ya. Bahkan sebelum mungkin ada waktu ya ketika mau makan sahur minum lagi gitu ya. Ketika akan makan sahur minum. Ketika setelah makan sahur kita minum. Kemudian juga dalam makanannya juga banyak yang mengandung cairan. Taruhlah misalnya sayur-sayuran gitu ya. Ada kuahnya gitu. Itu kan juga cairan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian juga mungkin di buah-buahan juga ada unsur air di situ gitu. Jadi supaya tidak terjadi kehausan sampai terjadi dehidrasi. Karena dehidrasi pun juga berbahaya gitu ya. Sehingga kalau kebutuhan cairan cukup, insya Allah kita tidak akan merasa haus gitu ya, dan tidak akan terjadi dehidrasi. Jadi manfaatkan ya supaya kita tetap sehat itu berbuka dan sahur itu ya itu saat kita mensuplai konsumsi makanan untuk bisa adanya energi atau kalori dalam tubuh kita. Seperti itu. Ya. Satu lagi dok, ini kan juga penyakit lambung itu banyak dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat dok ya. Nah, bagaimana dok puasa bagi orang-orang yang memang punya penyakit lambung, GERD gitu? Bagaimana dok? Ya, yang pertama ketika orang akan berpuasa dan punya riwayat penyakit, ya sebaiknya konsultasi ke dokter dulu, ya, supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan kita atau kondisi penyakit kita. Betul. Karena kalau memang berat, kadang-kadang saum bisa lebih memberatkan gitu. Tetapi kalau memang misalnya tidak berat, mungkin saum tidak akan terlalu memberatkan kesehatan kita gitu, atau penyakit kita. Bahkan beberapa penyakit itu bisa disembuhkan dengan saum gitu ya. Contoh misalnya, ternyata orang yang mempunyai penyakit di pencernaan, di sistem pencernaan, misalnya sering diare atau mungkin gastritis atau MAH itu ternyata dengan saum itu bisa menjadi bukan hanya sekedar menjadi
obat, tapi juga sekaligus memperbaiki sistem pencernaan kita begitu ya. Kenapa? Karena ketika orang sedang saum itu ada jeda waktu untuk sistem pencernaan kita istirahat ya. Jadi tidak terus aja memproses makanan, bekerja gitu. Saya begini, jadi saya sampaikan tadi 6 jam itu proses pencernaan baru selesai. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang kita makan pagi jam 7 itu baru selesai ya, makanan yang kita makan pada pagi itu kita lakukan itu baru selesai itu sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu kita jam 1 makan lagi kan? Ya. Berarti kan tidak ada waktu istirahat tuh. Kita terus aja ya mencerna makanan yang dikonsumsi pada waktu siang ya. Apalagi kalau misalnya jam 7 sarapan pagi, jam 10 sudah makan apa begitu. Nah, itu akan lebih memperberat lagi kan prosesnya gitu. Nanti jam 1 makan siang gitu. Jam 1 makan siang kalaupun juga tidak makan apa-apa ya, itu baru selesai proses mencernanya itu adalah sekitar jam 13 tambah 6 jam 19, jam 7 gitu. Jam 7 kita makan lagi kan kalau misalnya makan kita 3 kali gitu. Jadi kapan istirahatnya usus kita gitu. Nah, dengan saum ini ya memberi kesempatan pada sistem pencernaan kita untuk bisa beristirahat. Karena misalnya kita sahur jam 4 ya. Di proses makanan itu kali tambah 6 berarti jam 10. Nah, jam 10 itu sistem pencernaan kita sudah istirahat ya. Tidak bekerja dalam artian tidak memproses makanan kita gitu. Nah, saat istirahat itulah gitu ya akan terjadi pertumbuhan sel-sel baru dan sekaligus meregenerasi sel-sel yang sudah lama, termasuk sel yang sudah rusak. Nah, sehingga yang tadinya ya sistem pencernaan kita sel-sel yang sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang aus gitu, itu diganti dengan sel-sel yang baru sehingga nanti sistem pencernaan kita akan menjadi lebih baik, akan utuh kembali seperti itu gitu. Dan makin lama ya pertumbuhan jaringan akan semakin baik begitu. Sel-sel baru akan semakin tumbuh dengan banyak begitu. Maka sistem pencernaan kita akan lebih sehat lagi. Sehingga yang tadinya sering radang ya, sering mengalami sakit ya, sering memproduksi asam lambung yang berlebihan gitu. Nah, ini akan menjadi lebih sehat lagi kan gitu. Yang jadi membuat setelah saum Ramadan penyakitnya bisa hilang gitu ya. Penyakit mah hilang itu bukan karena makan obat tapi karena memang sistem pencernaannya sudah baik lagi. Karena dengan saum itu sangat bagus untuk orang-orang yang mempunyai penyakit di sistem pencernaan. Berarti orang yang punya anxiety, gangguan kecemasan juga luar biasa ya, dengan adanya puasa. Jadi kalau orang yang sering mengalami stres, cemas gitu ya, galau atau misalnya bahkan mungkin depresi gitu sampai ke hal depresi. Mungkin dengan saum karena kekuatan niat beribadahnya kuat begitu, kedekatan dengan Allah semakin dekat begitu, membuat dia akan semakin berserah diri pada Allah dan disitulah saat kondisi pikirannya bisa lebih tenang gitu. Makanya kecemasan gitu ya, stres gitu, itu bisa terhindar seperti itu gitu. Ya, terakhir dok, karena tujuan puasa kan mencapai takwa dok ya. Bagaimana menurut dokter melihat dari sisi medis antara takwa dan kesehatan itu dikolaborasikan seperti Jadi gini, kan orang yang bertakwa itu orang yang paripurna. Betul. Berarti sehat lahir, sehat batin sebetulnya gitu ya. Kalau definisi WHO, sehat itu kan adalah kondisi di mana kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan sosial terjaga dengan baik gitu. Jadi kalau orang bertakwa itu kan orang yang sehat kan gitu. Yang menurut definisi WHO, orang yang sehat itu adalah sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya. Nah, kalau orang bertakwa itu kan pasti dia untuk bab sosial pastilah dia baik dengan tetangga gitu, baik dengan keluarga, ya, hubungan dengan sesama baik, dia rajin beribadah ya, dia suka menolong, dia suka membantu, pasti hal yang seperti itu. Nah, bagusnya juga adalah bagaimana orang bertakwa itu secara fisik juga dia sehat gitu. Nah, makanya dengan saum ini yang tadi itu saum dilihat dari kesehatan yang sebagaimana kata Rasulullah, sumu tasihu. Nah, tasihu ini mungkin kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya, dan kesehatan sosialnya ya terjaga seperti itu gitu ya. Ya, kayaknya misalnya tadi ya saum, makan jadi teratur. Ya.
Yang kedua, makan tidak berlebihan. Ya. Yang ketiga, energi yang ada dalam tubuh yang berupa lemak itu karena tidak terlalu banyak yang masuk, dipakai gitu. Sehingga lemak-lemak yang tersisa yang itu akan menjadi sumber penyakit itu bisa terjadi pembakaran lemak dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Mungkin nanti kolesterolnya bisa menurun, kemudian juga glukosa dalam darahnya gitu, atau gula dalam darahnya juga bisa menurun. Jadi yang punya penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit kolesterol, penyakit diabetes itu bisa sembuh dengan saum ini gitu. Jadi kondisi kesehatannya akan juga semakin baik ya. Jadi itulah hikmah di balik perintah saum seperti itu. Ya, luar biasa, Dok. Jadi pembicaraan hari ini, Dok, ya, antara sisi syariat, medis itu luar biasa kalau dikolaborasikan. Baik, terima kasih dokter waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ayah bunda di rumah, dan terutama teman-teman di Alami Channel bisa mengambil ibroh dan manfaat dari podcast hari ini. Terima kasih dokter waktunya. Mohon sama-sama. Ya, mudah-mudahan dokter senantiasa sehat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.